Wong manuk emprit nek pacaran medeni wong kok. Manuk emprit niku pacaran, ngrayu pacare, dilalah oleh ngrayu niku teng sandinge singgasana Nabi Sulaiman. Sampeyan waca teng Qissatul Anbiya niku. Nah, emprit lanang niku ngeten niku. Dik prit ngoten iki. Dek prit, demi cintaku padamu prit, ya mas, kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dan kau meminta aku untuk meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman, akan kuambil mahkotanya, kuberikan sebagai tanda cinta padamu. Dek iku prit. Nabi Sulaiman ngerti kan, ala prit lambemu ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia SIP TV dan SIP Lovers dimanapun berada, kali ini SIP TV dalam segmen mengaji dan bersyolawat akan meliput dan mengulas biografi dari sosok seorang ulama sekaligus juga dikenal sebagai sosok pendekar di kalangan kaum nadlin. Siapa beliau? Ya, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Muwafiq. Berikut ini profil lengkap beliau, tapi sebelumnya silahkan simak tayangan berikut ini. Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang akrab dipanggil Gus Muwafiq merupakan salah satu ulama Nahdlatul Ulama. Ia lahir di Lamongan, 2 Maret tahun 1974 silam. Gus Muwafiq adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Sleman, Yogyakarta. Gus Muwafiq dikenal dengan ciri khasnya yang bersuara lantang, berambut gondrong, sering mengenakan kaos oblong dan bawahan sarung. Masih edisi momongana. Bayar mana itu? Mana? Mana kan aku pencet sama. Kan aku pencet. Ya sini Ada yang cemburu. Like serious. You probably cannot. Masya Allah nak. Dalam sebuah wawancara, Gus Muwafiq menceritakan alasannya tidak mencukur pendek rambutnya.
Ia mengatakan bahwa kalau rambutnya dicukur pendek, ia sering jatuh sakit. Gus Muwafiq pernah menjabat sebagai asisten pribadi Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Pada saat itulah ia mengaku banyak belajar mengenai agama, kebudayaan, dan teori sosial. Gus Muwafiq memulai pendidikan dasar dengan bersekolah di kampung halamannya di Lamongan. Setelah tamat sekolah dasar, ia melanjutkan sekolah menengah di Pesantren Al Islah Bunga Gresik yang diasuh oleh Romo Kiai Haji Maimun Adnan. Gus Muwafiq juga melanjutkan ke tingkat aliyah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang. Ya orang Indonesia itu enak, makanya nggak usah ribut, wong orang jauh. Makanya karena kita nggak kenal Rasul, kalau sahabat ya assalamualaikum ya Rasulullah, sahabat ketemu lah, kita nggak ketemu. Yang Jawa diajarkan diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dina Senin 12 Mulud. Nah, iku sing desa. Sing santri ya biar kenal dengan Rasul diajarkan marhaban ya nurul aini marhaban 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 jandal Husain ya Allah marhaban marhaban. Santri wassalamun mustamirun kullakhini ada jandat. Santri yang muda, santri sing tua ya. Halo ya Nabi, salam alaika. Santri tua kan gitu. Santri yang penggemar dangdut di Indonesia ya diajarkan sholawatan cara dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik dadadeng dadadeng ya Rabbi Asya. Pak Camat langsung bisa. Ayo Fatayyaji ya wailal jun duhai senangnya pengantin baru dedeng lo penggemar dangdut loh. Sing orang Jawa ya diajarkan sholawat orang Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam anglia numpak. Nah ini cowok. Nah kalau orang Banjar sholawatannya semangat. Ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi asani wa daraj al-fataya radal alamin ya uhailal ya uhailal wal karom kota baru gunungnya Bamega orang Banjar. Islam yang di Indonesia itu indah dan riang gembira. Yang Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik. Sunda eslilin macet lagi. Lu akhirnya orang-orang se-Indonesia mengerti apa sholawatan. Terus kedatangan Habib Syekh. Sholawatan coro Yaman. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana Nabi Muhammad. Zalikal fadlu minallah. Ya Hanana. Saya itu bisa nirukan pas kokoknya nggak bisa saya. Kalau depannya taruhan saya, bagusan saya. Mbok yakin bilang sama Habib saya bagusan saya kalau depannya. Tapi pas kokoknya nggak bisa saya. Antik yang kokoknya itu. Yang mahal juga kokoknya itu. Nah itu makanya karena kadang kita orang Indonesia nggak ngerti. Maka karena nggak ngerti terus tapi seneng datang aja bawa bendera ya muter-muter ada bendera slang ya munggah.
Jero Iwan Fals ya munggah gendera bal-balan ya munggah. Lah itulah Indonesia. Lah itu makanya orang Indonesia ini benar-benar jadi orang yang cinta Rasul. Mulutan ya punya ayam dikeluarkan, sholawatan datang, itu namanya cinta. Makanya orang Indonesia kalau sholawatan saking cintanya pakai joget. Ya nana, ya nana. Ada ya nana, ada yang jempolnya. Ya nana, itu cinta. Makanya ada yang protes, orang sholawatan mau pakai joget berlebihan. Nggak boleh itu, gulu berlebihan. Ya nggak apa-apa, orang cinta kok berlebihan gimana? Dari dulu orang cinta itu joget. Ketemu pacarnya dari jauh. Orang cinta itu begitu. Cinta itu juga muji anta syamsun, anta badrun. Engkau seperti rembulan, engkau seperti mata. Nah, ini biasa orang pacar kita kadang jelek aja, Dek, wajahmu seperti purnama. Jelek aja gitu. Karena apa? Cinta itu memuji. Loh, makanya kalau bahasa cinta itu jangan dilihat dengan bahasa fikih. Sekarang banyak orang ribut itu musyrik, itu hulu. Masa anta syamsun anta badrun? Masa ya Rabbi bil mustafa? Ini bahasa cinta. Bahasa cinta kok mbok delok teko ilmu fikih. Ya enggak bisa. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Loh itu kalau ilmu fikih ya musyrik. Masa orang enggak ketemu sehari kok mati? Yang bikin mati itu Allah. Tapi kalau kalimat cinta nggak usah dilihat dari ilmu fikih, nanti konslet sampean. Lo tahun 80-an Pak Camat kan punya lagu cinta. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Lo itu kalau dilihat dari bahasa fikih rusuh. Bisa kelahi, masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Ya nggak bisa. Inilah maka teman-teman kalau sholawatan biasa nggak usah itu musyrik. Ya Rabbi bil Mustafa, Dek, aku ingin mati sehidup bersama. Pun biasa aja. Makanya kalimat cinta itu aneh-aneh. Roma Irama, pacarnya mati, tiba-tiba bikin kalimat cinta seolah-olah dia Tuhan. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja loh kan gitu. Pacarnya hilang, nanya kepada Allah. Pacar hilang tinggal SMS aja nanya ke Allah saking cintanya. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang aja tanya Allah? Inilah kalimat cinta. Inilah maka orang kalau gitu biasa aja. Loh, makanya sholawat itu indah karena semuanya memiliki Rasulullah, dan kita orang Indonesia. Makanya sholawatan itu dibikin model apa saja indah. Beda dengan wayang. Wayang itu punyanya orang Jawa, dipakai bahasa Indonesia jelek. Om bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap, om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip, jelek. Indonesia Raya itu ya bagusnya cuman Indonesia aja. Dipakai bahasa Jawa ya jelek. Indonesia lemah banyuku ya jelek. Gak bisa, harus Indonesia tanah airku bagus. Indonesia lemah banyune nyong rusak. Adzan itu juga nggak bisa diganti-ganti. Adzan itu ya gitu aja. Hayya 'alas shalah. Itu adzan. Ganti dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya rusak. Bisa loh, makanya ini sholawatan itu indah dipakai apa saja karena ini ya bacaan kepada Rasulullah umatnya di mana? Pada tahun 1992, Gus Muwafiq sempat melanjutkan ke pesantren Tebuireng Jombang, Pondok Pesantren Python Probolinggo, dan Pesantren Lirboyo Kediri.
Gus Muwafiq pernah mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun ke-1994. Ia kemudian bergabung aktif ke dalam Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII. Gus Muwafiq pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahasiswa Islam se-Asia Tenggara. Sembari menjadi seorang mahasiswa, Gus Muwafiq menjadi seorang santri yang juga mendalami ilmu kanuragan atau bela diri dan sejarah kebudayaan Nusantara. Nah ini loh, makanya orang kalau ikut ulama itu enak, tidak ribet. Apalagi orang kampung, ikutlah ulama yang sesuai dengan orang kampung. Tarweh, ya ikutlah yang 20, jangan ikut yang 8. Ada yang benar 8, ya terserah kamu kalau nganggap benar 8. Bagi saya bukan masalah benar salah. Kalau saya secara pribadi tarweh 20, mau dalilmu apa saja nggak mau saya tetap pakai 20. Kenapa? Karena jelas aman kalau 20 itu. Aman 20. Kalau di akhirat yang benar 8, saya masih punya sisa 12. Nah kalau yang benar 20, sampean yang kurang 12 cari di mana? Nggak tahu, Bang. Urusannya bukan benar salah, aman, wong orang kampung kok. Iya. Saya kalau ngajarkan tarweh 20 bukan karena dalil, aman. Iya, wong sholat sunat aja kok semakin banyak. Baik. Nah, kalau yang benar 8, nah sisa 12. Nah, kalau yang benar 20, yang kurang 8 cari di mana? Ada orang mati, talqin, diajari. Nggak usah protes, nyampe apa enggak? Ya enggak ngerti. Wong perintahnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan sampai liang lahat. Nah, orang mati itu masih di liang lahat, maka talqin lah. Kalau ditanya nyampe apa enggak? Ya enggak ngerti. Nah, yang ngerti siapa? Ya yang mati itu yang ngerti sampai apa enggak. Nah, kamu kalau pengen ngerti mation atau talqin ngono kok angel. Urusan orang mati dibahas sama orang hidup ya enggak ada ribut ya. Makanya saya sih biasa-biasa aja. Ada orang mati di tempat saya itu kan suka ribut karena kalau orang mati itu kuburannya kan dikasih payung, kasih kendi, dikasih kopi. Itu musyrik. Kalau saya enggak, orang biasa aja lah gitu. Loh kok biasa gimana Ki? Lah orang Indonesia itu kan open sama orang tuanya. Sebelum mati nyalain lampu, bikinkan kopi. Begitu mati tiba-tiba terus gitu, waduh lah wong tua aku petengan yang kono piye. Ayo kan iso stres. Kalau tidak boleh, makanya bagi saya itu biasa aja. Wong itu pengen tombo kesel tok, tombo lego. Sesuknya seminggu kan leren-leren dewe sudah. Itu nggak akan terus-terusan, seminggu capek bikinkan kopi. Setiap ditengok kok masih ada. Loh, berarti gak diombe, oh yombe. Kok ditengok. Alah, itu kadang terlalu ribet. Oh, agamamu terlalu mumet cerdas. Saya biasa aja. Kalau orang Cina minta disembayangi, kita sembayangi. Tak taruh belakang. Anaknya pro, lo kok bapak saya disolati di belakang lah. Bapakmu kan baru masuk, belum tahu jalan, tak taruh depan nanti kesasar. Saya ini urusannya di lapangan, banyak di tempat saya. Ada orang datang kiai, anak saya kemarin khataman di pondok. Pas itu tidak punya uang, terus gimana? Saya jual anjing, boleh nggak? Boleh. Ada yang perlu, kiai kok boleh? Ya wis kadung. Biar besok dituturi sama anaknya. Tugas saya nuturi anaknya nanti pegangnya bapak memperbaiki bapaknya. Biasa aja di tempat saya, nggak usah pusing. Ini gitu aja lah, orang sekarang ribut sampai perkara takbir aja. Kalau saya lihat makmumnya, kalau makmumnya pinter takbir saya sesuka-suka saya. Tapi kalau makmumnya orang bodoh, Allahu Akbar, itu pasti ganggu. Imamku nyetop apa, kan ya bubar. Maka saya biasanya kalau takbir tak lihat makmumnya kok orang bodoh-bodoh ya, Allahu Akbar. Udah gitu aja. Sekarang kan nggak peduli ada makmumnya orang kampung, Allah. Makmum belakang ini matanya lihat ke sana ke sini, lu nyetop apa ya gitu, malah nggak khusyuk. Kadang ada orang sholat itu sekarang aneh-aneh, Allah Akbar.
Lah iya wong tetanggane iki sikile cap salep 88 loh. Gatelen kok digrayangi, jangan. Itu kalau imam makmum yang sudah khusyuk sama injak-injak juga nggak apa-apa. Saya kalau tarweh cepetnya luar biasa karena makmum saya ini kalau kelamaan mikir. Makanya biar gak sempet mikir tak cepet ke. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Udah cepet. Ora kok bermikir. Lah terus Allahu Akbar. Sing buri, iki ngopo ya iku? Lah jadi Islam itu indahnya luar biasa. Kalau orang mengerti ilmu lah sekarang Islam dipegang sama orang-orang bodoh susah kita. Wong sholat itu kentut aja gak apa-apa kok. Kalau madhabnya Maliki, tapi jangan gelegean karena Imam Malik mengatakan kentut tidak membatalkan wudu, tapi yang malah batalkan wudu. Nah kalau Imam Syafi'i ngentutnya batal tapi nya nggak apa-apa. Maka kalau sampai ngentutan ikutlah madhab Maliki. Kalau dikit-dikit gelegean ikutlah Imam Syafi'i. Yang susah sampean wis ngentutan dikit-dikit gelegean nah ya melu sapa sampean. Islam itu indahnya luar biasa. Tahu? Tapi syaratnya harus berilmu. Sekarang itu ada orang ribet. Sholat langsung, begitu adzan langsung komat. Iya yang di sawah nggak masuk sholat nanti. Sholatnya digodol iblis. Itu, Islam itu indah kok. Yang tadi kayak kiroah kayak gitu, ya ada model begitu. Sampai kalau mau yang galak ya ono model Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu Sayyidina Umar. Nah kalau yang model begini tadi model Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Sayyidina Utsman. Kalau model Sayyidina Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa tadi kok gak bilang Allah yang pertama? Lah berarti gak cocok sampean. Kok angel, berarti sampean cocok model Sayyidina Ali. Tadi mestinya kalau sampean cocok Bismillahirrahmanirrahim. Allah, mestinya gitu. Nah ini loh kadang lembut Sayyidina Ali. Makanya pernah satu ketika ada sahabat ini datang ke Rasulullah. Ya Rasul, apa? Aku kangen. Kangen kamu? Iya ya Rasul. Aku punya puisi rindu. Ku baca boleh gak ya Rasul? Boleh. Yang satu, Assalamualaikum. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Yang satu, aku kangen. Anta Syamsun, anta Badrun, anta Nurun, fauqa nur. Nabi yang nggak marah. Udah, kamu nggak usah. Udah, ini ambil burdahku. Dikasih selimut luriknya Rasulullah. Langsung saking senengnya dikasih selimut Rasulullah. Burdah itu maknanya selimut lurik. Lari keliling kampung, ye. Sama sahabat yang lain dikejar. Begitu ketangkap, kamu nyuri ya? Enggak. Nyuri ya? Enggak. Aku tadi ngelem. Muji-muji Rasul kasih ini. Masa? Iya. Besok begitu kita datang semua ya? Iya, kita datang semua, nggak apa-apa. Pasti Rasul senang. Akhirnya sekampung datang semua. Nah di antara rombongan itu ada yang bawa kendang. Akhirnya tung. Salawatan Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Lu tahu-tahu ada yang datang sahabat Umar marah. Ini apa tangtung ini bikin pusing aja, dipegang kendangnya, dibanting. Maka semenjak itulah ada yang mengharamkan terbang karena Sayyidina Umar banting kendang. Tapi sahabat itu semua bisa menjadi landasan hukum. Di situ ada Rasulullah gak apa-apa, Sayyidina Utsman gak apa-apa. Tapi Sayyidina Umar kok marah banting kendang, kenapa? Diteliti ternyata Sayyidina Umar orangnya gak suka nyanyi.
Nyanyian orangnya keras, galaknya luar biasa. Nah, itulah makanya terus kemudian banting kan kendang, ngajinya ya kayak terus Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar itu kalau lagi khutbah itu nggak pakai tongkat, nggak pakai tombak, tapi pedang ditarik. Ittaqallah. Itu sak masjid mengkeret kabeh kalau udah Sayyidina Umar yang khutbah. Makanya kalau ada orang ini adalah dulu inilah Sayyidina Umar kobal. Sayyidina Umar kok Melayu. Lucu. Ya ada kan? Inilah potret Sayyidina Umar modern yang ada di Indonesia. Begitu diuber polisi Melayu, Sayyidina Umar. Loh, Sayyidina Umar itu kerasnya luar biasa. Setan itu dengar Sayyidina Umar lari. Sayyidina Umar jalan ada setan lari, itu saking takutnya. Sayyidina Ali sampai nazar, orang kok begini kerasnya. Kira-kira kalau mati ditanya malaikat Mungkar Nakir jawabnya apa ya? Maka matinya Sayyidina Umar kuburannya di kuping sama Sayyidina Ali. Tapi karena sama-sama keramat ya denger. So, malaikat Mungkar Nakir sopan. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar Nakir ya Umar. Ada apa? Ya mau nanya. Nanya apa? Ya marabbuka. Ya Allah. Nang apa lagi? Udah itu aja. Jadi lah ini kok keras. Nah, makanya Islam itu kalau misalkan mau nyontoh silakan nggak apa-apa. Mau adzan model Sayyidina Umar boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, boleh, nggak apa-apa. Silakan gitu. Kalau nggak dilempar sama tetanggamu. Siapa sih ngatan itu? Cangkeme suwek itu. Karena orang kita ini suka yang lembut. Lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, ada yang jawab. Wah, woi udah aneh. Makanya sekarang ada orang nyontoh nggak mau lagu, ya nggak apa-apa. Tapi ya nggak cocok dengan Indonesia. Makanya semakin kesini orang-orang kayak gitu semakin tersingkir, semakin hilang. Nyontoh itu gampang, sampean mau nyontoh jenggot Rasul, nggak apa-apa, jenggotlah yang panjang. Tapi sunnah berjenggot itu kalau ketemu temannya, cium pipi kiri, pipi kanan, terus mundur dikit, elus-elus jenggot, maju lagi dicucup bun-bunan. Itu khas orang Arab kalau punya jenggot, elus-elus gini. Lah di sini jenggotnya ada, elus-elus tonyol. Iya, jadi simbolnya di bawah, akhlaknya ketinggalan lagi loh. Jadi Islam itu kan mengajarkan kebaikan yang membawa akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlaknya ini yang penting. Perkara dulu orang kalau cingkrang itu orangnya nggak sombong. Karena orang dulunya sombong karena pakai jubah Romawi. Romawi itu pakai orangnya medidi gini. Terus panjang buntutnya itu sama Rasulullah suruh motong jubah Romawi itu. Akhirnya orang kalau pakai jubah Romawi nunduk, nggak sombong. Nah sekarang kebalik, cingkrangnya dapat tapi medidinya begini ya. Bid'ah, musyrik. Ya ini orang anyar ini. Cingkrangnya dapat, sombongnya dapat. Lah kalau cingkrang sombong ya Abu Jahal dulu begitu. Sama-sama berjubah. Tapi jubahnya Abu Jahal menghasilkan kesombongan. Rasulullah dan Abu Jahal itu bedanya bukan di jubahnya, di wajahnya. Rasulullah wajahnya basam, wajahnya tersenyum. Terus Abu Jahal wajahnya kayak wong kebelet ngising. Sehingga orang stres ketemu Rasulullah sembuh, orang sembuh ketemu Abu Jahal tambah stres. Nah sekarang dikit-dikit, musyrik. Ono ada orang kayak begitu di sini. Nah ono ya dikayak kongkon urip dhewe nang pojokan kono. Nah inilah kita di Indonesia, umat Rasulullah yang jauh. Makanya ya alhamdulillah kita masih kebagian. Mari kita jaga perbedaan ini, jangan menang-menang sendiri, sing rukun. Karena perbedaan di dunia yang bangsa-bangsa yang suku-suku adanya di Indonesia. Di Arab tidak ketemu perbedaan bangsa dan suku, di Eropa tidak ketemu perbedaan bangsa dan suku, tapi di Indonesia orang ketemu perbedaan bangsa dan suku. Selain selesai dalam soal agama, karena alumnus pesantren,
ia dikenal luas pemahaman politik dan sejarahnya. Juga terkenal jaduk atau kebal. Konon, ketika Gus Dur akan dilengsarkan pada Mei tahun 2001, ia di depan pasukan berani mati, sendirian mengangkat mobil panser milik TNI dengan tangan kirinya. Peristiwa itu kemudian diabadikan oleh wartawan dan menjadi headline di Kompas. Demokratisasi yang kita rintis dengan pengorbanan besar di Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2 ternyata sekarang telah dikebiri oleh orang. Saat ini, Gus Muwafiq mengasuh sebuah pondok pesantren di daerah Jombrong Sleman, Yogyakarta. Meskipun jadwal pengajian yang harus dihadiri sangat padat, namun Gus Muwafiq tetap berusaha mengasuh santri-santrinya dalam konteks kehidupan pesantren. Gus Muwafiq ranah dakwahnya adalah di kalangan masyarakat di pedesaan, kampung-kampung, masyarakat pinggiran. Namun Gus Muwafiq juga sering dakwah di kampus-kampus seperti Universitas Gadjah Mada UGM, Universitas Negeri Yogyakarta UNY, dan lain-lain. Dakwah Gus Muwafiq adalah untuk menangkal perkembangan kaum Wahabi Salafi yang sudah menyusupi banyak mahasiswa-mahasiswi di berbagai kampus. Kawula aturaken sugeng rawuh dumateng panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Kawula aturaken sugeng rawuh, sugeng pinara. Allahumma shalli ala Muhammad. Gus Muwafiq juga pernah diundang ceramah di Istana Negara.
Bahkan dalam ceramahnya itu, dia berani membahas soal lafal Al-Fatihah yang pernah dilafalkan atau diucapkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Gus Muwafiq saat mengisi tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara Bogor. Selain menjadi seorang ulama, Gus Muwafiq juga seorang penulis. Pada tahun 2019, Gus Muwafiq telah menerbitkan bukunya yang berjudul Islam Rahmatan Lil Alamin. Buku setebal 223 halaman itu banyak mengulas mengenai wawasan tentang dunia Islam dan perkembangan Islam di Indonesia. Demikian pemirsa setia SIP TV dimanapun berada, profil dari Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Gus Muwafiq. Jangan lupa tonton terus channel ini dan bagi yang belum subscribe silakan di subscribe, like, and di share. Salam SIP selalu untuk kita semua. SIP TV selalu di hati.